Nah ini terkait dengan hati, Ustaz. Ada dua pertanyaan. Pertama, bagaimana caranya kita membersihkan hati? Dan kedua, bagaimana cara kita menyikapi hati yang selalu gundah dan pikirannya suka nggak karu-karuan gitu, Ustaz. Yang sering Tunggu dilanda Bang, pertanyaan pertama, bagaimana kita membersihkan hati? hati ya. Taib. Haibati fillah. Kalau bicara cara membersihkan hati, alhamdulillah, ini hatinya masih hidup, cuma kotor. Karena ada orang yang hatinya mati rasa. Dia nggak tahu sama yang baik, nggak tahu sama yang buruk. Yang dia tahu, nafsu dia. Kalau hatinya alhamdulillah kotor, perlu dibersihkan. Di antara yang membersihkan hati ini adalah istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Sebelum kita bicara yang lain, istighfar itu membersihkan hati. Setelah hatinya bersih, dengan memohon ampun kepada Allah, bertobat kepadanya, maka dikasih wangi-wangian hatinya. Dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah. Dengan bertasbih kepada Allah. Dengan membaca Al-Quranul Karim. Yang itu akan membersihkan hati kita. Kemudian yang ketiga, jangan memandang kepada yang di atas. Pandanglah kepada yang di bawah. Karena yang menyebabkan hati kotor ini juga kita jadi hasut ya. Kita selalu melihat nikmat orang. Engkau nggak akan pernah bersyukur kepada Allah. Engkau seakan-akan orang paling susah di muka bumi ini. Tapi kalau engkau melihat kepada yang di bawahmu, Masya Allah, hatimu akan jadi hati yang pandai bersyukur. Dia bilang, ya Allah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah aku masih dikasih ini, dan itu. Fulan, ya Allah, kesian hidupnya. Kemudian berdoa minta sama Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Doa Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah bersihkan hatiku dari kemunafikan. Kemudian doa Nabi juga alaihi salatu wassalam. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah berikan kepada hatiku, kepada jiwaku ini ketakwaan. Bersihkan dia. Sucikan dia, engkau sebaik-baiknya yang menyucikannya. Engkau lah pemiliknya dan penguasanya. Kemudian doa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak tunduk. Wa min nafsin la tashba, dan dari jiwa yang enggak ada puasnya. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Adapun orang yang hatinya gundah gulana, ini termasuk bisikan-bisikan setan. Orang itu gundah biasanya dalam kondisi dua hal. Kalau dikasih nikmat, dia nggak mau bersedekah. Kalau dikasih musibah, dia ngeluh terus. Terus bagaimana sikapnya? Yang harus dia lakukan adalah menerima semua kondisi. Ketika dikasih nikmat, dia berbagi sama orang lain. Karena berbagi, mengeluarkan harta itu termasuk membersihkan hati kita. Ketika engkau lagi susah, engkau katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami milik Allah dan kepada Allah kami akan kembali. Kemudian banyak-banyak berzikir. Ya kalau kita mengingat kehidupan dunia ini yang hanya sementara. Kenapa antum harus gundah sih? Apa yang bikin antum bingung? Setiap malam yang gelap gulita akan diusir dengan terbitnya fajar esok hari. Maka berbaik sangkalah sama Allah. Insya Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Hadha wallahu alam bissawab. Apabila ada orang melakukan kesalahan, kemudian kita sudah memaafkan. Hanya saja kita belum bisa melupakan kesalahan orang. Apakah ini kita masih belum bisa memaafkan sepenuhnya, Ustaz? Bang, gimana Bang? Afan barusan suaranya nggak terdengar, Bang. Ada orang melakukan kesalahan kepada kita, kemudian kita sudah memaafkan. Tapi kita tidak bisa melupakan kesalahan orang itu. Kondisi seperti ini apakah kita disebut belum bisa sepenuhnya memaafkan, Ustaz? Kalau kita masih tetap belum bisa melupakan tadi. Apa dosa? Barakallahu fikum. Nah, jamaah rahimakumullah. Ada orang yang memaafkan dengan lisannya, tapi hatinya belum memaafkan. Ada orang yang memaafkan dengan lisan dan dengan hatinya,
tapi kadangkala dia masih teringat. Kalau ketemu orang itu kadang-kala masih teringat, tapi dia berusaha. Artinya dia sebenarnya benar-benar memaafkan orang tersebut. Jadi kalau buat orang yang tadi lisannya memaafkan tapi hatinya belum memaafkan, maka dia perlu ingat dengan kesalahan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Mau nggak dia kesalahannya diingat-ingat? Dia nggak mau, dia ingin dihapuskan, dilupakan. Maka yang ada kata afu. Afu itu menghapuskan. Ada kata maghfirah yang itu menutupi. Yang sebenarnya mengatakan afu dan maghfirah ini di antara nama Allah Al-Afu, Al-Ghafur. Allah itu menghapuskan dan Allah itu menutupi. Tidak membongkar lagi. Jadi ketika kita sudah memaafkan, tutupin. Jangan ngomong lagi sama orang lain. Oh, fulan pernah dulu sama anak urusan juga kayak gini gitu. Jangan. Kau tutupin hal itu. Jadi kalau dikatakan apakah dia belum memaafkan sepenuhnya, ya bisa jadi. Tapi kalau dia nggak, ana memaafkan. Cuma ya ana nggak bisa berkawan lagi sama dia. Artinya ya udah asal kenal ya. Kita tetap berbuat baik sama dia. Tapi bersahabat lagi kayak dulu. Kayaknya enggak lah ya. Takut terjadi apa-apa. Ana tetap mau jadi orang baik sama dia. Dia baik sama ana. Tapi kalau untuk urusan bisnis ini itu kadang-kala dia nggak mau lagi gitu. Nggak ada masalah yang seperti itu. Kita berhati-hati. Tapi memaafkan dengan harapan tadi Allah memaafkan kita. Hadza wallahu a'lam bissawab.